Bagaimana jika sebuah kitab suci kuno, yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu, ternyata memuat pengetahuan ilmiah yang hanya bisa kita pahami melalui teknologi modern? Bagaimana jika salah satu misteri alam paling mendasar yang menopang kehidupan di bumi, fotosintesis, telah dijelaskan dalam sebuah wahyu di masa ketika sains bahkan belum berkembang? Inilah kisah tentang bagaimana kebenaran ilmiah ini mengubah hidup seorang ilmuwan terkemuka Jerman, Dr. Wilhelm Knoll. Dr. Wilhelm Knoll adalah seorang ahli bioteknologi dan biologi tanaman terkemuka dari Jerman. Seperti banyak ilmuwan lainnya, ia tidak hanya tertarik pada hal-hal kecil yang terjadi di laboratorium, tetapi juga pada pertanyaan besar tentang kehidupan. Salah satu fokus utama penelitian Dr. Knoll adalah fotosintesis, proses penting di mana tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen serta glukosa, yang menjadi sumber energi bagi makhluk hidup. Namun, di balik penelitian ilmiahnya yang mendalam, ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu untuk ditemukan, yaitu sesuatu yang akhirnya membawanya pada perjalanan spiritual yang tak terduga. Suatu hari, Dr. Knoll diperkenalkan kepada Al-Quran oleh salah satu koleganya. Awalnya, ia melihat Al-Quran sebagai teks agama, seperti kitab-kitab lainnya, yang berbicara lebih banyak tentang nilai moral dan etika. Tapi, ketika ia mendalami lebih jauh, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dalam surah An-Nahl ayat 11, Al-Quran menyebutkan sebuah fenomena yang secara langsung berkaitan dengan keilmuan yang selama ini ia pelajari. Ayat tersebut berbunyi, "Dengan air itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan." Pada pandangan pertama, ayat ini terlihat sederhana, menggambarkan bagaimana air memberi kehidupan bagi tumbuhan. Tapi bagi Dr. Knoll, seorang ilmuwan yang mempelajari proses fotosintesis secara mendalam, ayat ini berbicara lebih jauh daripada sekadar fenomena fisik. Baginya, ayat ini menggambarkan mekanisme kehidupan tumbuhan yang luar biasa, sebuah proses yang menghubungkan air, cahaya, dan kehidupan di bumi. Ketika saya membaca ayat ini, saya mulai berpikir lebih dalam. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang air yang menumbuhkan tanaman. Ini adalah deskripsi sempurna tentang bagaimana air, cahaya matahari, dan tanaman berinteraksi dalam sebuah sistem kompleks yang disebut fotosintesis. Bagaimana mungkin informasi ini, yang baru dipahami oleh ilmu pengetahuan modern, sudah ada dalam sebuah kitab kuno? Fotosintesis adalah inti dari kehidupan di bumi. Tanpa proses ini, tidak akan ada oksigen, tidak ada energi yang dapat digunakan oleh hewan dan manusia. Tumbuhan, dengan caranya yang menakjubkan, menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi untuk menghasilkan makanan dan oksigen bagi semua makhluk hidup. Proses ini, yang begitu esensial namun kompleks, baru bisa dipahami secara mendetail oleh ilmu biologi modern beberapa abad terakhir. Namun, apa yang ditemukan Dr. Knoll dalam ayat Al-Quran ini adalah deskripsi proses yang sangat selaras dengan apa yang diketahui oleh sains. Al-Quran tidak hanya menyebutkan tumbuhnya tanaman, tetapi bagaimana air dan sinar matahari berperan dalam kehidupan ini. Setelah menemukan hubungan ini, Dr. Knoll tidak bisa lagi mengabaikan apa yang telah ia baca. Bagaimana mungkin sebuah teks yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu, di masa ketika pengetahuan ilmiah tentang tanaman sangat terbatas, bisa memberikan gambaran yang begitu akurat tentang proses kehidupan? Baginya, ini bukanlah kebetulan. Ini adalah petunjuk yang kuat bahwa Al-Quran memiliki asal-usul ilahi. Saya telah belajar sepanjang hidup saya tentang mekanisme fotosintesis, tetapi Al-Quran memberi saya perspektif yang berbeda. Ayat-ayatnya berbicara dengan cara yang tidak hanya menyentuh pikiran saya sebagai seorang ilmuwan, tetapi juga hati saya. Ini adalah tanda-tanda yang jelas bagi mereka yang mau berpikir. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan logika dan pengetahuan ilmiah, Dr. Knoll akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Al-Quran adalah lebih dari sekadar kitab agama. Itu adalah wahyu yang mencakup semua aspek kehidupan, baik fisik maupun spiritual. Setelah mendalami lebih jauh, ia akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Pengetahuan ilmiahnya justru memperkuat keyakinannya bahwa ada satu kebenaran yang lebih besar di balik alam semesta ini.